Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat OJK. Balik lagi tentunya bersama saya Sinda Diadema dan juga rekan saya. Ada saya Nizar Sobat OJK dan seperti biasa kita masih nemenin kamu di Edufin Edukasi Finansial. Dan hari ini balik lagi nih Yasin sama kayak episode sebelumnya. Betul. Kita masih bakal ngajakin kamu buat berdiskusi, buat ngebahas hal-hal menarik seputar sektor jasa keuangan. Iya, dan ini juga bisa menambah nih ya Sobat OJK wawasan kita tentang keuangan. Betul. Apalagi sekarang Edufin hadir dengan episode yang benar-benar menarik banget tema-temanya. Ya benar sekali. Dan hari ini kita bakal ngajakin kamu balik lagi Sobat OJK buat ngobrolin tentang satu produk di sektor jasa keuangan yang pastinya sangat bermanfaat untuk kamu siapkan dari sekarang. Iya, apa sih Zar? Selain tabungan tuh apa yang harus kita siapkan? Investasi itu kan juga penting. Betul. Tapi gimana kalau misalkan kita ngobrolin tentang investasi kesehatan kita yang berguna untuk masa depan, persiapannya dari sekarang. Itu juga penting kan? Itu penting banget. Penting. Karena kita harus sehat jiwa dan raga. Yoi, bener. Ya, nah jadi di sore hari ini Sobat OJK, saya sama Sinda bakal ngajakin kamu berbincang, berdiskusi mengenai satu produk sektor jasa keuangan yang disebut dengan asuransi jiwa. Nah, apa itu asuransi jiwa? Jadi di sini kita berdua udah siapin narasumber yang emang ahli banget di bidang ini. Betul banget, dan sekarang sudah tergabung ya bersama kita semua di sini, tentunya di virtual, secara virtual dulu ya Sobat OJK. Ada siapa tuh Sinda? Ada Bapak Uke Giri Utama, yaitu Kepala Departemen Produk dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Selamat sore Pak Uke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah tergabung nih. Selamat sore Nizar, Sinda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uke. Selamat sore juga Sobat OJK di rumah, semua sehat-sehat selalu. Amin. Pak Uke, terima kasih sudah memenuhi undangan kita Bapak untuk berdiskusi di hari ini mengenai asuransi jiwa. Jadi Pak Uke ini adalah Sobat OJK seperti yang kita sampaikan tadi, memang udah khatam lah ya kalau misalnya kita nanti mau bertanya-tanya terkait dengan asuransi jiwa. Nah jadi sebenarnya Pak, jika kita berbincang ataupun berdiskusi tentang asuransi jiwa ini Pak, saya sama Sinda juga sebenarnya penasaran ya. Iya. Apa sih sebenarnya asuransi jiwa ini Pak, dan seberapa penting bagi Sobat OJK nih ya, khususnya yang di luar sana yang masih milenial kayak kita anak kuliahan gitu Pak, lulus gitu kan, untuk memiliki asuransi jiwa ini Pak. Dan asuransi jiwa itu jenisnya ada apa aja? Iya, terima kasih Sobat OJK ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara asuransi jiwa itu sama dengan asuransi yang lain ya, di mana itu mengalihkan resiko yang selama ini memang melekat ke kita. Ada beberapa yang memang risiko bisa kita geser dan kita alihkan kepada pihak yang menerima risiko gitu kan. Nah, gampangnya gimana sih? Gampangnya kalau kita bicara asuransi itu kan kita mempersiapkan sesuatu yang memang impact-nya itu yang mungkin luar biasa besar yang kita tidak bisa handle sendiri gitu kan. Iya benar. Itu secara keseluruhan ya. Nah, bagaimana dengan asuransi jiwa gitu kan? Nah, kalau asuransi jiwa itu sebenarnya lebih kepada, kan susah ya. Orang kalau namanya asuransi itu, terutama jiwa, kan nggak bisa diganti ya. Iya betul. Kalau kita ada apa, kita suka bingung. Emang ada Pak ganti jiwa, misalnya tinggal kita kayak, kalau misalnya mobil nabrak, bawa ke bengkel. Gitu. Kemudian kalau misalnya handphonenya hilang atau handphonenya rusak, ada asuransinya. Nah, jiwa gimana gitu kan? Itu yang kadang kita perlu sama-sama paham ya. Sebenarnya kalau yang disebut asuransi jiwa itu adalah bagaimana kita memproteksi nilai ekonomis kita. Nilai ekonomis kita. Apa sih nilai ekonomis kita? Gini nih teman-teman. Kan Sobat OJK kan paham ya. Sobat OJK kan sekarang sudah bekerja misalnya ya. Kemudian karena sudah bekerja, Sobat OJK itu ada uang punya gaji 10 juta misalnya. Nah, kalau kita bicara 10 juta itu kan kita bayar buat anak sekolah, makan di rumah, pergi ke kantor dan lain-lain ya. Sehingga karena saya bekerja, saya mempunyai nilai ekonomi 10 juta yang berguna kepada anak istri kita misalnya ya. Nah, tiba-tiba nih ada apa-apa jebret misalnya. Entah kita kecelakaan misalnya. Nah, karena kecelakaan ini kan mungkin kita nggak bisa kerja 3 bulan, 5 bulan gitu kan, atau mungkin 1 tahun gitu kan, atau malah amit-amit ya kita meninggal misalkan.
Nah, kan anak istri kita kan tetap masih perlu. Ada at least certain period ya yang dia memang belum bisa menyesuaikan diri. Nah, disitulah gunanya asuransi. Jadi sebenarnya yang disebut asuransi jiwa itu asuransinya ataupun manfaat asuransinya bukan buat kita, tapi buat orang-orang yang kita sayangi sehingga dia bisa kebantu certain period, tentunya tidak selamanya, certain period bisa tersambungkan dulu lah kepentingan mereka sampai mereka bisa menyesuaikan diri dengan kondisi bahwa kalau misalnya kitanya meninggal dunia atau tadi saya sampaikan kalau misalnya kita kecelakaan kita ada pengganti income dulu lah certain period. Nah itulah yang kita sebut nilai ekonomi kita itu gitu kan. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan dulu Mas Nizar, Mbak Sinda. Iya, jadi ada proteksi ya. Ya, benar. Untuk nilai ekonomis kita sendiri gitu. Jadi ya bisa dibilang ini adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki dari sekarang Pak ya. Karena nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak ada yang bisa meramalkan itu kan. Benar banget gitu ya. Jadi kayaknya kalau anak-anak sekarang ya, anak muda sekarang tuh nggak keren gitu kan. Kalau pergi ke sesuatu gitu kan, kita nggak mempersiapkan. Contoh misalnya. Kan kalau kita naik jet ski aja udah pakai pelampung, malah kan kita nggak niat tenggelam gitu kan? Iya betul. Kita pikirin tuh. Iya benar. Jadi menghindari risiko itu pentingnya asuransi. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai asuransi jiwa sendiri tadi Pak, seperti yang sudah saya tanyakan sebelumnya, jenisnya asuransi jiwa ini ada apa saja Pak? Oke, good. Jadi kalau kita bicara asuransi jiwa ini ada yang dari zaman dulu nenek kakek kita ya, kita sebut asuransi jiwa tradisional gitu ya. Nah itu dari tahun udah 100 years kali ya, itu asuransi jiwa yang sifatnya tradisional gitu ya. Itu apa aja sih yang mungkin teman-teman atau sobat OJK udah tahu? Ada yang namanya term life. Term life itu ada asuransi jiwa yang memang sifatnya itu ada periodenya, kita sebut term life-nya gitu kan. Misalnya di cover 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 bulan, 6 bulan itu kategorinya term life. Jadi asuransi ini mengcover kita pada certain period gitu kan. Nah ada juga yang sifatnya itu whole life. Whole life itu seumur hidup gitu kan. Ya sampai kita meninggal gitu kan asuransi jiwa. Jadi kita beli terus gitu kan. Kan kita nggak ada yang tahu ya harapan hidup orang Indonesia itu ada di berapa gitu ya. Nah itu yang kita sebut whole life. Kalau kita bicara endowment atau mungkin bahasa gampangnya itu dwiguna, itu ada asuransi jiwanya, ada manfaat lainnya. Nah itu yang kita sebut ya asuransi jiwa tradisional. Ya, ada tradisional juga. Dan yang paling tadi cukup menarik itu ada yang beda-beda periodenya juga. Iya, ada yang term life sama yang whole life. Ya? Iya, itu termasuk yang tradisional tadi. Lalu istilah-istilah apa aja sih Pak yang harus diketahui nih oleh Sobat OJK terkait dengan asuransi jiwa? Kan kita masih awam ya, beberapa mungkin belum ada yang paham gitu Pak. Benar. Oke, mungkin saya perlu tambahkan lagi ya supaya lengkap. Jadi ada 2 kembangan kalau kita bicara asuransi jiwa itu ada yang sifatnya tradisional, ada juga yang sifatnya memang ada unit link. Mungkin yang teman-teman udah kalau anak-anak udah terkini bisa tahu yang namanya unit link ya, di mana ada asuransi jiwa yang memang ada unsur investasinya. Jadi ada 2 tadi ya, yang tradisional dan juga ada yang sifatnya unit link gitu kan. Nah mungkin kalau kita bahasa gampang ya sama lah. Kalau kita bicara pergi ke suatu tempat kita harus tahu lah. Ini namanya apa sih? Manfaatnya kayak gimana sih? Nah di asuransi juga ada. Ada yang kita sebut namanya polis asuransi. Polis itu bahasa gampang itu kontrak lah ya. Antara kita dengan perusahaan asuransinya. Atau kita sebut polis itu ya. Kenapa? Karena kita mesti jelas dong. Di kontrak itu hak kita apa? Kewajiban kita apa? Nah kadang teman-teman ya Sobat OJK, polis itu kan sebetulnya nauzubillah gitu kan, tulisannya kecil-kecil gitu kan. Iya. Banyak lagi Pak ya. Panjang gitu. Banyak lagi gitu kan. Sebenarnya sih nggak ada niat dari perusahaan asuransi itu sengaja biar kecil-kecil, biar malas bacanya. Bukan begitu. Karena memang asuransi jiwa itu sama kayak dengan perbankan. Memang suatu industri yang highly regulated. Banyak benar pengaturan-pengaturannya demi perlindungan kepada nasabah. Nah karena semuanya mesti ditulis mungkin akhirnya jadinya kecil-kecil gitu. Di situ ada kita sebut namanya kontrak ya, sebut orang gampang nyebutnya polis gitu ya. Ingat mesti dibaca, jangan pernah beli asuransi nggak baca polis gitu kan. Kemudian ada juga namanya premi asuransi.
Ya, kasarnya kan kita kan merasakan manfaat ya, kita ada merasa perlindungan, ya kita mesti bayar. Itu kita sebut namanya premi asuransi gitu ya. Nah, berapa sih dibayarnya? Tergantung perlindungan, tergantung benefit, tergantung masa yang kita sudah sepakati dalam polis tadi atau dalam kontrak. Ada juga kita sebut tertanggung asuransi ya. Apa yang disebut tertanggung asuransi? Ya kitanya lah. Jadi kita yang jadi tertanggung, kemudian asuransinya lah yang sebagai penanggung di situ ya. Kemudian ada juga manfaat asuransi. Apa yang disebut manfaat asuransi? Ya manfaat asuransi itu detail dari hak-hak kita yang akan berhak kita minta, berhak kita dapatkan once itu kejadian eventnya. Kan? Nah, terakhir kalau kita udah tahu manfaat asuransinya, kita mesti tahu bagaimana cara kita mengajukan klaim gitu. Nah, ini ya sobat OJK, polis asuransi, premi asuransi, tertanggunglah manfaat, bagaimana cara klaim diatur dengan baik oleh OJK supaya hak kita sebagai customer, sebagai nasabah itu bisa terjaga dengan baik. Nah, kira-kira itu sih mungkin kalau kita bicara beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam terminologi dalam asuransi itu. Baik, terima kasih Pak Uke. Jadi Sobat OJK, kamu sekarang udah paham ya, apa aja nih yang harus kamu pahami terkait dengan produk asuransi. Ya, jadi tadi itu tidak hanya berada di asuransi jiwa saja Pak ya, tapi di seluruh asuransi ya. Tadi ada polis asuransi, ada premi, ada klaim, ada tertanggung, dan ada manfaat asuransi. Nah, Pak, ini kan kita berbicara mengenai asuransi jiwa ya. Jadi sebenarnya apakah asuransi jiwa ini sama dengan asuransi kesehatan nih Pak? Nah, yang sebenarnya mungkin khususnya untuk Sobat OJK yang masih milenial ini suka disama-samain gitu kan? Kan udah kemarin punya asuransi. Padahal itu bukan asuransi jiwa, itu asuransi kesehatan gitu. Atau bahkan, wah saya udah punya asuransi kesehatan, tapi ternyata dia punyanya asuransi jiwa gitu Pak. Nah sebenarnya salah atau enggak sih? Ya, kalau kayak gitu. Iya. Ini seperti kembar tapi tak sama gitu ya. Betul. Jadi gini, kalau kita bicara asuransi jiwa itu sifatnya suatu kejadian yang kita perlukan untuk melindungi satu event tertentu gitu kan, bukan berhubungan dengan perawatan kesehatan. Nah, gampangnya gini deh. Kalau kita meninggal, oh itu asuransi jiwa. Oh, kalau kita misalnya cacat, oh itu juga kategorinya antara kecelakaan. Tapi kalau misalnya kita sakit ke dokter, kemudian kita ditentukan ada kamarnya mesti kemana, kemudian perawatannya kayak gimana, kemudian berapa lamanya, dan lain-lain, itu masuk kategorinya asuransi kesehatan. Memang si asuransi kesehatan itu merupakan produk turunan dari asuransi jiwa. Karena tadi kan saya bilang kan ada termnya. Ada jangka waktunya. Ada jangka waktu. Gitu. Jadi beda tuh Zar. Walaupun memang turunan juga dari asuransi jiwa. Betul. Jadi jangan sampai salah Sobat OJK, kalau misalkan kamu sakit terus kamu mau ngeklaim pakai asuransi jiwa itu gak bisa ya Pak ya? Yang kan salah server gitu kan. Emang gak bisa, terus kamu punya asuransi kesehatan tapi ternyata kamu ada hal yang terjadi gitu kan. Mau ngeklaim itu nggak bisa ya, nanti yang mewakilkan kamu itu nggak bisa untuk ngeklaim itu ya. Jadi itu berbeda sekali. Ada satu hal yang penting yang perlu Sobat OJK tahu nih. Ya, kalau asuransi jiwa itu kita boleh sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena gini, kan nilai value orang kan beda-beda ya. Jadi misalnya saya beli asuransi jiwa, kemudian saya ngeklaim ya, karena misalnya orang tua saya meninggal ya. Oh, dari asuransi A 10 juta, asuransi B 10 juta, asuransi C 10 juta. Oh, jadi 30 juta. Padahal eventnya sama kematian ya. Nah, tapi kalau kita bicara asuransi kesehatan ya, kalau sekali kita pakai perlindungan asuransinya, udah nggak bisa lagi dipakai yang lain. Misalnya gini loh. Misalnya karena saya flu, saya misalnya kalau saya batuk, saya harus ada obat antibiotik misalnya kan. Asuransi kita pakailah ke rumah sakit A, pakai asuransi A. Kemudian untuk event yang sama ya, untuk kwitansi yang sama, pakai lagi ada. Kan tadi pakai manfaat suami saya, sekarang pakai manfaat istri saya misalnya. Nah itu nggak boleh, karena kalau kita bicara asuransi kesehatan itu pemakaiannya memang
hanya sekali kejadian gitu. Beda sama asuransi jiwa. Asuransi jiwa boleh sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kalau asuransi jiwa bisa sebanyak-banyaknya, tapi asuransi kesehatan cuma satu kali saja ya. Nah, itu perbedaannya dengan asuransi kesehatan ya Pak ya, asuransi jiwa. Nah, kalau misalnya ada perbedaan nggak sih Pak antara asuransi jiwa? Tadi kan Bapak juga udah bahas sebelumnya asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi atau manfaat lainnya. Nah, ini bedanya apa ya Pak? Gitu, apakah ini satu plus gitu atau seperti apa? Memang gini ya, kan again saya selalu bilang belilah sesuai yang kita butuhkan gitu ya. Nah, memang ada asuransi jiwa yang digabung dengan investasi. Tapi ingat ya, core-nya itu adalah tetap asuransi gitu ya. Jadi jangan terbalik nih. Jangan terbalik kita beli unit link tapi fokusnya kita bicara investasi, bukan. Jangan terbalik. Karena fokusnya adalah tetap ada proteksi, hanya saja memang ada investasinya. Nah, kenapa demikian? Pertama kan, kenapa orang dipaket jadi satu unit link kan? Ada orang yang memang tipikalnya, aduh aku repot kalau kita beli asuransi jiwa biasa, kemudian misalnya beli saham, beli reksadana, aku nggak ngerti ya, gitu kan misalnya. Nah, aku pengen sekali aja deh, satu paket saja aku beli asuransinya, untuk asuransi jiwanya misalnya kematian, cacat, dan lain-lain, tapi aku juga pengen ada unsur investasinya. Nah, yang disebut unsur investasi, namanya investasi itu kan kita paham, tidak pernah ada yang menjanjikan, tentunya ada naik, ada turun, dan lain-lain gitu kan. Nah, itu yang mesti paham gitu, karena jangan sampai ibaratnya kita beli unit link, tapi kita tahu nih kan karena si agennya nih ngomong nanti akan begini. Nah, itu kan hanya proyeksi, hanya cerita. Nah, kita mesti tahu juga namanya unit link ada posisi turunnya. Sama lah kayak kemarin Bursa Efek Indonesia pada saat pandemi kemarin kan turun kan. Sekarang udah meningkat lagi, udah pada senyum lagi semua orang-orang. Nah, kayak gitulah kalau kita bicara apa namanya unit link itu. Itu sih mungkin bisa saya sampaikan. Oke, tapi misalnya nih Pak ya, misal kita akan memiliki atau akan membeli asuransi jiwa yang disebut dengan investasi tadi atau disebut dengan unit link itu 500.000 nih Pak. Ini kita main perumpamaan ya Pak ya, supaya teman-teman sobat OJK juga paham gitu kan, prakteknya langsung gitu. Nah, apakah 500.000 tadi itu semuanya masuk ke investasi atau ada sebagian juga yang masuk ke asuransi Pak? Teknisnya seperti apa? Very good, pertanyaan bagus nih. Jadi, Sobat OJK, pada saat Sobat OJK memberikan 500.000 ya kepada perusahaan asuransi, 500.000 itu dibagi-bagi. Ya. Betul, dibagi-bagi. Ada namanya cost of insurance, ada biaya-biaya lain, ada juga yang diinvestasikan. Jadi bukan 500.000-nya. Kadang suka diskusi sama saya tuh ada orang ngomong gini, Pak, aku ini kan tiap bulan nabung 500.000 ya Pak ya gitu kan. Kok tiba-tiba aku itu katanya hasil investasinya katanya 10% misalnya ya. 10% setahun. Tapi setelah saya itu kok saya nggak begitu kan. Kalau kita kali aja 500 kali 10 kan berarti 5 juta misalnya. Kenapa aku tinggal 4 juta ya? Gitu kan. Katanya cuma 10%. Saya bilang gini. Nah, jangan lupa, ini adalah asuransi jiwa sebenarnya. Jadi ada perlindungan asuransi. Nah, kalau ada perlindungan asuransi, ada namanya cost of insurance. Nah, cost of insurance ini yang kita sebut biaya asuransi ataupun biaya pertanggungannya itu dipakai nggak dipakai, ya harus dibayar, gitu kan. Contoh gini misalnya, saya bayar premi asuransi mobil 10 juta tiap tahun misalnya. Ya dipakai nggak dipakai, mobilnya mohon maaf tabrakan mobilnya ya 10 juta aja hangus gitu ya. Nah sama jadi kalau kita bicara cost of insurance atau biaya asuransi, amit-amit nih dipakai nggak dipakai, meninggal nggak meninggal maksudnya tetap aja kita mesti bayar. Jadi ulangi lagi, dari 500.000 itu dibagi-bagi tuh. Ada namanya cost of insurance, biaya asuransi, ada biaya akuisisi dan biaya lain-lain gitu kan. Dan ada juga yang memang sudah disepakati yang memang diinvestasikan gitu. Nah, itu penting tuh. Pada saat kita beli asuransi kita mesti tanya, uang aku nih yang 500.000 dipakai apa aja nih sama kalian? Berapa banyak buat investasinya? Berapa banyak buat perlindungannya? Aku perlindungan apa aja nih?
apakah aku hanya meninggal saja, atau misalnya aku ada pedoman kesehatannya, atau misalnya aku kalau aku penyakit jantung misalnya, nah itu ditanya dengan baik gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi tetap harus tadi proteksi juga dan gak semua Dar. Iya, gak semuanya seperti tabungan tadi yang dijelaskan oleh Pak Uke. Pak Uke, tapi kalau misalkan kita sudah membeli asuransi yang disertai dengan investasi tadi ini Pak, unit link ya Pak. Ya. Nah tapi tiba-tiba di tengah jalan nih Pak, kita udah aku nggak mau unit link lagi, aku cuma mau asuransi jiwa aja. Kayak gitu bisa nggak Pak? Ya. Good. Nah tentunya segala sesuatu itu tergantung di awalnya ya, tergantung di awalnya. Dalam arti misalnya kalau memang kesepakatan di awalnya misalnya adalah pihak asuransi jiwa plus investasinya misalnya, ya tentunya kita mesti sepakat nih, kita harus konsekuen dari awal sampai akhir ya, dalam arti misalnya ada certain yang memang dijanjikan dalam arti mau 5 tahun ke, 10 tahun ke, atau seumur hidup ke, itu memang harus dijalankan dengan baik gitu kan. Nah kalau di tengah jalan misalnya tiba-tiba berhenti aku nggak mau lagi, di situ ada kita sebut itu kalau bahasa itu surrender misalnya ya, atau misalnya penalti misalnya, itu ada dari awal, itu mesti ditanya tuh, karena kan kita nggak pernah tahu ya, misalnya within next 3 years, within 5 years keuangan kita sih gimana nih ke depannya, meskipun biasanya keuangan kita semakin lama semakin membaik, tapi kan ada resiko juga misalnya menjadi tidak baik misalnya seperti zaman pandemi kemarin. Nah itu mesti ditanya. Itu jelas kok di polis itu ada klausa-klausa kalau saya tidak mau melanjutkan. Boleh. Cuma ada konsekuensi kita tahu gitu. Ya, benar. Jadi itu ada konsekuensi ya yang harus kamu tekankan untuk diri kamu sendiri para sobat OJK, adalah konsekuensi yang nantinya akan kamu tanggung ketika kamu melakukan surrender tadi. Karena kan semua yang kita lakukan di dunia ini ya harus ada konsekuensinya ya, Pak Uke. Risikonya juga, betul. Iya benar, ada risikonya berarti juga. Tadi tidak seperti menabung gitu ya Pak, kalau misalnya asuransi ini berarti memang kalau misalnya tadi ya kita misalnya mau ambil uangnya, mau klaimnya seperti itu Pak, tapi berarti ada perbedaan ya di situ, tidak seperti kalau menabung kan kita berarti dapatnya full kan. Iya betul. Nah kalau asuransi jiwa itu seperti apa Pak? Apa kata seperti tadi gitu? Iya, memang gini. Pertama kan kalau kita bicara dalam kasta nih, dalam kasta investasi nih, yang paling aman dalam quote unquote, karena kita bicara di Indonesia kan ada LPS dan lain-lain gitu kan, bahwa yang paling aman adalah tentunya tabungan ya, dalam arti apakah saving biasa ataupun kita deposito, itu yang paling aman tuh gitu kan. Jadi kita nabung terus itu ya kita sesuai lah dengan tingkat bunga yang diberikan gitu kan. Nah kita mau, karena misalnya setiap 10 juta kita nabung tiap tahun misalnya, kita tahu tahun kelima saya ambil pasti 50 juta misalnya kan, kalau kita tiap tahunnya begitu. Tapi kalau asuransi itu belum tentu seperti itu. Ya, satu, apalagi kita bicara unit link ya, satu kita tahu misalnya ada biaya asuransinya. Kedua, kita mesti tahu tuh ada penalti ya yang mesti udah disampaikan di awal gitu kan. Misalnya apakah penaltinya misalnya kalau tidak melanjutkan udah dipotong 5% ke, 10% ke, 20% ke, ya itu mesti dibaca gitu kan. Dan positifnya misalnya bisa juga yang kita perkirakan ya, ada suka sebut orang-orang agent itu biasa disebutnya ilustrasi misalnya, bisa saja yang dari ilustrasinya itu ya, kalau kita tadi saya ngomong 50 juta, bisa saja ternyata 60 juta. Bisa saja 70 juta gitu kan. Tapi bisa juga misalnya kurang dari 50 juta gitu. Nah, makanya tanya sama diri kita nih. Kita siap nggak nih dengan segala resiko itu? Kalau aku nggak mau aku pengennya unit link ya, tapi yang ada resikonya bisa. Ya udah, unit linknya beli, tapi pilihan investasinya hanya money market misalnya ya. Nah, money market itu tetap kategorinya itu bukan tabungan, tapi perilakunya, behaviornya mirip-mirip dengan deposito, mirip-mirip gitu kan. Karena kalau money market itu biasanya isinya itu adalah deposito di bank-bank tertentu, kemudian juga bond yang di bawah 1 tahun ya, obligasi yang di bawah 1 tahun ya, sehingga benar-benar liquid gitu. Itu kira-kira memang. Tapi kalau memang kita berani nih misalnya berani dalam saya usia masih 30 tahun ya, nanti kan saya paling
pensiun 55 ya udah beli equity saja. Karena data menunjukkan saham itu kalau kita bicara jangka panjang selalu memberikan hasil lebih baik gitu. Kalau jangka panjang gitu. Itu jadi tergantung dari teman-teman semua. Ini kapan nih kira-kira dipakainya gitu. Ya, baik, terima kasih. Jadi kita harus pintar-pintar mengukur profil diri ya Pak. Sesuai kebutuhan tadi. Benar. Pak Uke, kita sebelum menuju ke pertanyaan terakhir Pak Uke. Untuk asuransi jiwa sendiri nih Pak. Karena kan tadi Bapak bilang itu ada yang term life, ada yang whole life gitu kan Pak. Nah, ini asuransi jiwa, kapan uangnya bisa diambil Pak? Atau nggak bisa diambil sama sekali gitu? Atau bisa, tapi nanti akan ada biaya penalti yang harus kita tanggung sendiri. Dan siapa yang berhak menerima asuransi jiwa ini Pak? Apakah si tertanggung tadi atau ada orang-orang lain si tertanggung? Misalkan saya sama Sinda sahabatan gitu kan Pak, atau saya sama Sinda mantanan gitu. Itu bisa nggak sih Pak? Jadi yang ngambil klaim si asuransi jiwa ini gitu, yang ngambil uangnya Pak. Oke, good. Jadi mungkin saya jelasin ya. Kalau kita bicara asuransi jiwa kan tadi ada tradisional, ada yang sifatnya unit link. Nah, kalau kita bicara di tradisional, yang sifatnya term life dan whole life, itu yang bisa nikmatin ya ahli waris kita. Wong kita yang wis ada gitu kan. Nah, yang nikmatin itu ahli waris kita. Tapi di asuransi jiwa tradisional juga ada yang namanya endowment ataupun dwiguna, ya, ada dua manfaat ya. Nah, itu kita sebagai yang kita beli asuransinya, kita bisa nikmatin manfaatnya. Nah, itu kalau kita bicara di tradisional. Tapi kalau kita bicara di unit link, ya, yang bisa menerima manfaatnya itu adalah selain kitanya, tapi juga tentunya kalau kita meninggal, tentunya adalah ahli warisnya. Ahli waris itu apa sih? Nah, ahli waris itu pertama pasti ikatan darah, dalam arti yang pertama kali pasti istrinya ataupun suaminya. Tentunya juga anaknya. Nah, kalau ternyata istri dan anak nggak ada misalnya karena kita jomblo forever misalnya, nah, berarti kita ke orang tua kita misalnya, atau ke kakak dan lain-lain. Tapi memang harus ada ikatan darah gitu. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Kalau nggak ada ikatan darah nggak bisa ya Pak ya? Ada ikatan cinta aja. Itu dia Pak. Kalau kita nggak ada ikatan darah kan bahaya nih, kita manfaatin temen yang kaya raya gitu kan Pak, terus tiba-tiba itu hanya punya ikatan batin Pak sebenarnya. Itu memang gini ya, masalah asuransi ini suatu industri yang sudah maju, tapi juga memang highly regulated. Kemudian juga kejahatan asuransi nggak hanya di film loh. Ya, di dunia nyata juga ada, nggak hanya di Amerika doang, di Indonesia juga ada, gitu kan? Nah, makanya memang benar-benar kalau kita bicara asuransi itu ada yang disebut al-mustifat itu adalah niat baik. Ya, kita memang niat baik untuk melindungi saya, melindungi keluarga saya, gitu kan? Dan ibaratnya, misalnya gini loh, gua kan udah penyakit jantung ya. Gue bohong deh asuransi biar gue beli deh asuransi kesehatan supaya nanti kalau saya operasi jantung saya bayar lewat asuransi. Padahal kita udah sakit nih. Nah, asuransi pinter, dia udah tahu duluan itu. Entah di mana itu agen rahasianya mungkin ya, ada di mana-mana. Jadi dia tahu kalau kita bohong, gitu kan? Nah, sama juga dulu ada film ibaratnya misalnya dibunuh oleh keluarganya misalnya kan. Wah, itu investigasinya luar biasa gitu. Kenapa? Karena ini industri yang sudah ratusan tahun, mereka tuh udah tahu ilmu-ilmunya. Gitu. Makanya pentingnya kalau kita mau beli asuransi, kita niatnya baik, good faith, dan kita membaca benefitnya, kita tahu profil kita. Itu kira-kira yang mesti kita sampaikan di awal sebelum kita beli asuransi. Ya, baik. Udah yang penting jujur-jujur aja lah ya. Dan kita juga harus waspada ya, Pak. Iya, benar-benar. Waspada dengan sekeliling juga berarti nih, gitu. Benar. Ya, betul. Nah, Pak, ini terakhir nih mungkin nih, Pak. Tipsnya nih, Pak, tadi kan kita juga jadi harus dari niat ya, niat dan sesuai kebutuhan. Tipsnya apa nih, Pak, buat sobat OJK untuk memilih asuransi jiwa yang baik nih, Pak? Oke, good. Pasti yang paling penting sebelum kita melihat keluar, kita lihat dulu ke diri kita dulu ya. Asuransi apa yang kita cari? Ya, apakah kita nyarinya asuransi memang hanya untuk kecelakaan saja, meninggal saja, atau memang ada untuk kesehatan? Atau lebih lagi, ada investasinya misalnya kan? Itu yang pertama kali kita tahu apa yang kita inginkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tentunya kita mesti lihat juga OJK itu sudah mengatur dengan baik
RBC. RBC itu kesehatan perusahaan ya. Bibit, bebet, bobotnya dari perusahaan asuransi itu bisa kita lihat dengan baik. Apalagi sekarang informasi begitu terbuka. Jadi udah nggak ada cerita ya. Kalau beli asuransi itu ini agennya saudara emak gue nih. Agennya adalah pacar gue nih. Nah jangan. Kita benar-benar mesti kita lihat bibit, bebet, bobotnya. Bahwa asuransi ini sehat gitu kan. OJK punya banyak parameter informasi sehubungan dengan asuransi gitu kan. Jadi benar-benar kita mesti lihat, saya bilang bentuk asuransi, perlindungan asuransi apa yang kita perlukan, asuransi jiwa kah, ataukah asuransi yang ada investasinya kah, atau asuransi kesehatan kah. Kemudian tanya, saya ini mau nggak sih menerima misalnya kalau hasil uang saya ini hilang. Jangan pengen asuransi yang nambah doang misalnya. Oh kalau pengennya dari 10%, dari 20%, 30%. Tapi bisa juga misalnya uangnya misalnya hilang karena marketnya turun. Nah kalau misalnya nyalinya nggak ada di situ, tidak sesuai dengan risiko kita, ya wes pilihnya yang paling sederhana aja, money market misalnya ya. Nah baru setelah tahu apa yang mesti kita lakukan, kita cari perusahaan asuransinya. Kinerja asuransi itu gampang dilihat kok. Ada di di koran, yang ini hasil investasi money marketnya berapa persen, yang ini negatif, yang ini positifnya 7% dan lain-lain ya, karena memang OJK mempersyaratkan kinerja unit link itu harus dipublish. Nah, jadi mesti rajin-rajin ya, nggak usah lewat koran capek kali ya, karena lihat aja di websitenya. Kira-kira gitu sih sebenarnya. Jadi teliti sebelum membeli. Baik. Harus kita teliti juga dan lihat yang terdaftar dan berizin di OJK, udah pasti itu ya. Ya, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Uke atas penjelasannya yang luar biasa sekali, sangat komprehensif ya. Betul, kita jadi lebih paham tentang asuransi jiwa yang ternyata berbeda dengan asuransi kesehatan. Tolong dicamkan guys. Garis bawah itu Sobat OJK. Ya, benar sekali. Dan tadi juga sudah dijelaskan mengenai asuransi jiwa yang ada investasinya. Betul. Itu juga tadi dijelaskan oleh Pak Giri. Kalau begitu Pak Uke terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Uke. Sudah berbincang bersama dengan kita kurang lebih 30 menit ini. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Ya, sehat selalu teman-teman. Sobat OJK tetap semangat, tetap sehat. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat Pak Uke Giri Utama selaku narasumber kita hari ini yang sudah menjelaskan lengkap banget, komprehensif banget ya tentang asuransi jiwa tadi Sinda dan juga Sobat OJK. Jadi kita sekarang udah paham apa itu asuransi jiwa, apa itu asuransi kesehatan yang emang ternyata beda. Kalau misalnya selama ini kamu nganggapnya itu sama ya. Asuransi jiwa itu boleh dibeli sebanyak-banyaknya, tapi asuransi kesehatan cukup satu aja. Iya, sekali aja. Iya, benar. Dan juga manfaatnya kalian itu juga yang unit link tadi ya, udah tahu kan perbedaannya. Jadi investasi dan juga asuransi itu juga kalian harus hati-hati juga. Ingat, ada naik turunnya Sobat OJK. Jadi nggak melulu mendapatkan untung karena kan ada risikonya ya Sobat OJK. Ada ilustrasinya. Aman aja, itu ya udah tabungan atau deposito gitu kan. Betul. Kalau begitu Sobat OJK nggak kerasa sudah kurang lebih 30 menit waktu kebersamaan kita di EduFin, Edukasi Finansial edisi hari ini membahas mengenai asuransi jiwa bersama dengan Bapak Uke Giri Utama. Thank you buat kamu, dan kalau misalkan masih mau tahu lebih lanjut, lebih banyak lagi tentang produk sektor jasa keuangan, kepoin aja media sosial kita di bawah ini ya. Silahkan kamu kepo, stalk sebanyak-banyaknya supaya nanti kamu juga bertambah wawasannya. Dan juga kalau misalnya kamu pengen tahu lagi nih update tentang informasi sektor jasa keuangan lainnya, kamu juga bisa langsung subscribe, like, komen juga nih di YouTube Jasa Keuangan kita. Dan kamu bisa, juga, betul banget. Siapa tahu kamu pengen tahu nih besok episode selanjutnya apa ya dan tema lainnya, silakan komen. Boleh. Kamu request aja di sana ya. Kalau gitu terima kasih sekali lagi buat kamu yang udah dengerin kita. Saya Nizar Fahmi dan juga rekan saya Sinda. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.